Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zakirul Alim, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang. Izinkan menyampaikan materi koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentu bagi kita kaitannya dengan modul pertama itu kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, ada 3 prinsip utama dari Ki Hajar Dewantara ya. Selanjutnya dalam Pratap Triloka ini yang berisi tentang pemikiran tentang keseimbangan, harmoni kehidupan dalam konteks pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka dapat saling melengkapi. Tentu dengan dukungan dan dorongan seperti prinsip Tutwuri Handayani, seorang pemimpin yang baik harus memberikan dukungan dan dorongan, memungkinkan semua orang untuk berkembang, berkontribusi secara efektif. Filosofi Pratap ini mendukung dengan menekankan pentingnya harmoni dan integrasi dari seluruh elemen yang ada yang membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Adapun nilai-nilai dalam prinsip pengambilan keputusan perlu mendasar pada nilai-nilai kebajikan universal maupun nilai yang sudah disepakati. Penting itu perlu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri dengan cara menumbuhkan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri inilah yang akan mempengaruhi kita dalam mengambil suatu keputusan. Semestinya tujuan pengambilan keputusan selalu berpihak pada murid. Mandiri, bagaimana kita sebagai guru merespon suatu konflik masalah yang ada. Lalu adanya kerjasama dan kolaborasi tim sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan yang selalu dievaluasi dan direfleksikan untuk perbaikan ke depan. Tentunya dengan penanganan masalah dengan cara kreatif dan praktis. Selain itu, pengambilan keputusan ini juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang lain seperti nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab. Yang keempat, efektivitas pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching bimbingan. Artinya di modul ini sudah sangat jelas bahwasanya coaching dengan Tirta dapat membantu guru dan pendidik dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang terjadi sehingga dapat membantu klien untuk menyelesaikan suatu masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai. Tentu model alur Tirta sangat berkaitan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Secara umum, coaching memberikan kita dukungan dalam proses pengambilan keputusan dengan memfasilitasi refleksi, evaluasi, dan mengembangkan keterampilan yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih efektif, serta menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Adapun tujuan kebermanfaatan coaching antara lain memang membantu mengidentifikasi tujuan. Yang kedua, menyediakan perspektif baru untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong klien untuk lihat situasi dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang diambil lebih informatif. Dan yang terakhir bisa memfasilitasi refleksi ya, membantu klien untuk merefleksikan keputusan yang telah diambil termasuk evaluasi hasil maupun proses pengambilan keputusan yang tepat. Adapun perspektif dilema etika dalam tantangan kemampuan guru mengelola menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Setidaknya kegiatan ini ataupun coaching memberikan bekal bagi guru untuk menjadi coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memprediksi hasil ataupun bahkan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bertanggung jawab atas solusi yang dilakukan. Yang keenam, berikutnya, keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena memang pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat, tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun tidak puas. Justru bisa sebaliknya, dengan keputusan yang tepat maka semua pihak merasa dan mendapat solusi sehingga terciptalah lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman seperti yang tadi disampaikan, tentunya dengan keberpihakan pada murid dan menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal dan tanggung jawab. Berikutnya tantangan jelas ada beberapa yang dihadapi. Yang pertama individu melawan kelompok, yang kedua rasa keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran melawan rasa kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek melawan jangka yang lebih panjang.
Selanjutnya, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Tentu selanjutnya nanti kita harus memilih metode pengajaran yang tepat untuk berbagai potensi dan bakat minat murid untuk menciptakan lingkungan yang inklusif mendukung pembelajaran. Dengan keputusan yang baik dan sesuai, pendidik guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang memberdayakan murid untuk mencapai potensi mereka yang optimal. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang membedakan murid kita. Ya tadi sudah dijelaskan. Untuk berikutnya yang ke-10, kesimpulan di modul ini penting rasanya saya sudah mempelajari di modul 3.1 ini penekanan antara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan materi modul-modul sebelumnya. Ada prinsip dan paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusan tentu hendaknya harus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab berpihak pada murid ya. Semua dasar pengambilan tadi harus berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, budaya positif. Seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional berperan terhadap pengambilan suatu keputusan dalam mengambil masalah dilema etika. Berikutnya, hal-hal yang sangat di luar dugaan di modul ini bagi saya dalam mengambil keputusan sebagai guru atau pendidik harus untuk memahami lebih dalam tentang masalah atau kasus dari perspektif yang berbeda. Karena dalam dilema etika terdapat nilai-nilai yang sama, benar, tapi saling bertentangan. Dan dalam kasus rujukan moral terdapat nilai-nilai benar dan salah. Adapun penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dan situasi moral dilema, sebelumnya saya banyak mengambil tindakan mungkin beberapa kasus. Saya biasanya melihat hal positif dan negatif dari situasi tersebut. Setelah itu saya akan bermusyawarah dengan kepala sekolah ataupun rekan sejawat untuk mencari solusi akar permasalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 3 dasar, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan untuk mendapatkan solusi atau keputusan yang tepat dan dapat meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Yang terakhir, tentu saya merasa proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan rujukan moral tentu lebih bijaksana dan reflektif dengan pertimbangan yang mendalam tentang etika prinsip proses pengambilan keputusan. Adanya peningkatan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi keputusan dengan cara yang lebih kritis maupun sistematis. Lalu dalam konteks kepemimpinan atau manajemen, pemahaman ini membantu saya setidaknya dalam membuat keputusan yang lebih adil, bijak, efektif, dan bertanggung jawab sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang dirasa bisa merugikan orang lain akibat keputusan yang sudah saya buat. Selain itu, pendekatan atau pola yang sistematis dalam menganalisa sebuah masalah serta meningkatkan empati dalam diri sendiri dalam memahami permasalahan yang ada. Terima kasih sekali. Perjumpaan indah di modul 3.1. Sukses, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.